Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini di Google Meet, kita akan berdiskusi mengenai teori belajar konstruktivisme dan penerapannya di PAUD yang akan disampaikan materinya oleh Dwi Zantika, saya sendiri Lintang Sekar Langit, dan Lulu Damayanti. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teori belajar konstruktivisme. Menurut paham konstruktivistik, pengetahuan merupakan konstruksi atau bentuk dari orang yang mengenal sesuatu. Nah, konstruksi ini berarti bersifat membangun di dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajar konseptual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia dari sedikit demi sedikit. Nah, teori ini juga yaitu teori yang memberikan kebenaran terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya sesuai dengan bantuan fasilitas orang lain. Nah, yang penting dalam teori ini merupakan penekanan merekalah yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh teori belajar konstruktivistik, yaitu yang pertama ada menurut Piaget dan yang kedua ada menurut Vygotsky. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu dapat memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. Yang kedua itu ada menggalakkan ide yang timbul dari siswa untuk digunakan sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga itu dapat menerima daya usaha siswa. Yang keempat itu dapat mengkaji bersama siswa, belajar itu dapat menemukan ide. Yang kelima atau terakhir itu dapat membina siswa untuk dapat berdialog dengan sesama siswa maupun guru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik, yaitu yang pertama ada pengetahuan dibangun dan dikembangkan oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindah dari guru ke siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk menawar. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Selanjutnya ada tujuan teori belajar dari konstruktivistik. Yang pertama adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaannya sendiri. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman secara lengkap. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivistik. Yang pertama ada kelebihan dari konstruktivistik yaitu adanya grup atau kelompok untuk saling berinteraksi dan pembelajaran terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu sendiri. Dan yang kedua ada kekurangan dari konstruktivistik yaitu tidak cocok untuk siswa yang pasif. Siswa belajar secara konsep dasar, tidak pada keterampilan dari siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak memusatkan pada kurikulum yang ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai tahapan-tahapan dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Yaitu di sini sudah ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap peserta didik didorong agar mengungkapkan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dan pertanyaan problematik tentang fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh peserta didik dan mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas. Lalu yang kedua, ada tahap peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan mengungkapkan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Secara keseluruhan, agar peserta didik dapat terpenuhi keingintahuannya tentang fenomena dalam lingkungannya. Lalu yang ketiga ada tahap tentang peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi. Ditambah dengan penguatan guru
Selanjutnya, peserta didik membangun pemahaman guru tentang konsep yang sedang dipelajari. Lalu tahap keempat, ada guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya baik melalui kegiatan maupun melalui dalam lingkungan yang pemunculan masalah berkaitan dengan isu-isu. Selanjutnya di sini sudah ada slide 5, yaitu tentang penerapan teori konstruktivisme dalam pendidikan dan pengajaran bagi anak usia dini yang diterapkan di dalam kelas. Yang pertama, ada pendidik dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Berarti guru membantu siswa menemukan identitas kecerdasan mereka. Lalu yang kedua, ada pendidik dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada pembelajar untuk merespon. Di sini berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru untuk mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon dalam menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Lalu yang ketiga, ada mendorong siswa berpikir dalam tingkatan tinggi sesuai dengan perkembangannya. Di sini guru menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual. Dan yang keempat, di sini ada siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Di sini diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif akan membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Lalu yang kelima, ada pembelajar terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Di sini guru menerapkan konstruktivisme dalam belajar, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka. Lalu yang keenam, ada guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Di sini siswa dilibatkan untuk mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kemudian guru akan membantu menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena tersebut. Lalu selanjutnya kesimpulan. Konstruktivistik menekankan peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya sendiri tentang sesuatu yang dihadapi. Dengan cara demikian, mahasiswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikiran secara rasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Izin bertanya sama Dwi, bagaimana sih cara penerapan teori belajar konstruktivistik pada pengajaran di PAUD? Makasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Lintang mengenai penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pengajaran bagi PAUD di kelas. Jawabannya itu pendidik dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Lalu yang kedua, ada siswa terlibat secara aktif dalam dialog dan diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Damayanti. Di sini saya izin bertanya. Jelaskan konsep teori belajar konstruktivistik menurut Vygotsky. Terima kasih. Baik, terima kasih Lulu. Izin menjawab ya. Menurut saya, konsep teori belajar konstruktivistik menurut Vygotsky yaitu seorang siswa itu dapat mengkonstruksi pengetahuannya itu melalui interaksi sosial dengan orang lain.
Nah, isi dari pengetahuan tersebut ini dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan mereka. Dan seorang guru itu harus banyak menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan teman sebaya dan guru dalam mengkonstruksi pengetahuan bersama. Baik, saya izin bertanya kepada Lulu mengenai teori belajar konstruktivistik. Jelaskan kelebihan dari teori konstruktivistik menurut Lulu. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Dwi. Kelebihan teori belajar konstruktivistik yaitu yang pertama ada memunculkan kesadaran bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Yang keenam, adanya grup atau kelompok untuk saling berinteraksi. Dan yang terakhir, ada pembelajaran yang terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu sendiri. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara diskusi kita kali ini. Saya akan membuat kesimpulan ya, teman-teman. Jadi, konstruktivistik ini menekankan peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, peralatan, lingkungan, dan fasilitas yang lainnya disediakan itu untuk membantu pembentukan tersebut. Nah, mahasiswa juga ini diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya sendiri tentang sesuatu yang akan dihadapi. Dengan cara demikian nih, mahasiswa ini akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Baik, terima kasih di hasil diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.